Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab yang akan kita bahas ini bab tentang sujud yang ada di dalam sholat. Di Bulughul Maram ada 3, ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Meski untuk sujud tilawah tidak harus di dalam sholat saja, dan untuk sujud syukur Nabi juga tidak dalam keadaan sholat. Sujud sahwi artinya sujud lupa, maksudnya diamalkan ketika ada rukun sholat yang terlupa. Sujud tilawah artinya sujud membaca, maksudnya diamalkan ketika kita membaca ayat Quran yang ayat itu menyuruh sujud kepada Allah, bukan kepada Adam. Tadi kan kita baca juga sujud ke Adam tadi mah, makanya tidak ada sujud. Sujudnya sujud kepada Allah, dan di Al-Quran ada 15 ayat yang disebut ayat sajadah. Kemudian sujud syukur, sujud yang diamalkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis-hadisnya cukup panjang untuk sujud sahwi. Beberapanya saya ringkas saja. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Buhainah menjelaskan bahwa Nabi SAW sholat duhur, lalu sesudah 2 rakaat beliau tidak duduk, berdiri, tidak tahiyat awal, berdiri. Orang-orang pun ikut berdiri, can usum subhanallah ya. Belum ada syariatnya. Jamaah yang tahu Nabi keliru hanya berdiri karena menyangkanya ada syariat baru gitu. Sehingga ketika selesai sholat ditunggu-tunggu salam, Nabi tidak salam. Jadi Nabi ingat, cuma ingatnya sudah berdiri, dan ini jadi dalil kalau ingat sudah berdiri nggak usah turun lagi, lanjut saja ya, kecuali karek cengkat subhanallah subhanallah banyak gitu, nah turun lagi. Kalau udah berdiri ya, subhanallah udah kadung berdiri, lanjut saja, nanti di akhirnya salam, di akhirnya sujud. Wahwa jalisun kabbaro wa jalisun, sebelum salam beliau takbir lalu duduk. Takbir dalam keadaan duduk. Wasajada sajadata ini sujud 2 kali. Qabla an yusallima, sebelum salam. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Jadi udah beres tahiyat akhir ya, sebelum salam beliau sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud, kemudian Allahu Akbar, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak tahiyat lagi, kan sudah tadi baca tahiyatnya. Sujudnya bacanya baca apa? Kalau tidak dijelaskan, kembali lagi ke dalil-dalil umumnya sujud ya kumaha, subhana rabbiyal a'la atau yang lainnya. Duduk di antara 2 sujudnya juga baca apa ya, sama dengan standar duduk di antara 2 sujud yang lainnya. Kenapa 2 kali? Eta mah syariat ya, sujud sahwi itu sujudnya 2 kali. Dalam riwayat Muslim, Nabi takbir di setiap sujud dalam keadaan duduk dan sujud. Wa yasjudun nasu ma'ahu, jamaah pun ikut sujud
maka nama nasya minal julus sebagai pengganti duduk tasyahud awal yang terlupa. Ini catatan pertama, sujud sahwi diamalkan ketika lupa tahiyat awal. Dan kita jangan suudon ke Nabi, Nabi ge malaweung, to nyaruakeun Nabi jeung urang bah. Urang poho teh malaweung. Asli we lupa, ada kalanya kan lupa we. Ya. Nu nganamina lupa teh ya lupa. Ya, bukan karena malu, orang saking khususnya juga ada kadang lupa. Manusia namanya juga. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi SAW sholat salah satu dari sholat siang antara duhur dan asar, tapi 2 rakaat terus salam. Kemudian Nabi berdiri keluar ya, di tiang masjid di depan. Kieu Nabi fawadu yadahu alaiha ya. Di pagar lah. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaban yukallimahu. Ada Abu Bakar, ada Umar, tidak segan untuk nanya kenapa Nabi sholatnya 2 rakaat. Karena ada ayat Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan berani bertanya sesuatu yang jika dijelaskan menyusahkan kalian. Takut. Gak berani bertanya. Kemudian orang-orang pun yang segera keluar saro'anun nas. Di zaman Nabi juga ada 2 madhab ya. Ada madhab yang wiridan lama anu buru-buru pulang. Pada zaman Nabi ge aya nu munafeknya seueur. Lalu mereka berkata sambil keluar teh kusirotis sholah, wes cenah sholat dikosor cenah gitu. Sholat dikosor. Nah di jamaah itu ada seseorang yang dipanggilnya Dzul Yadain, namanya Khorbak bin Amr, tapi sering dipanggil Dzul Yadain. Dzul Yadain itu yang memiliki 2 tangan. Da kabeh ge-nya punya 2 tangan, maksudnya tangannya panjang. Dan ini di Arab biasa-biasa saja, tapi jangan dijadikan sunnahnya. Tuh cenah si leungeun panjang. Leungeun panjang di sunnah mah tukang wakpau. Beda konteks. Faqala, dia berani bertanya, ya Rasulullah anasita am kusiratis sholat. Anda lupa atau sengaja sholat dikosor? Kuduna 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nabi menjawab, lam ansa walam tuksor. Saya tidak lupa, saya tidak kosor. Tayo, no lupa itu dia lupa bahwa dia lupa. Namanya juga lupa. Faqala bala qad nasita. Oh kalau begitu Rasul cenah lupa. Itu dikosor mah. Henteu cenah poho mah moal apal manehna keur poho. Lalu diyakinkan ya dalam riwayat lain ya dijelaskan berikutnya. Nabi tanya dulu, benar nih si Dzul Yadain cenah. Lalu sahabat mengatakan iya gitu. Tadu kata nugis parulang ya. Tidak disebutkan kumaha nabaralik deui. Cuma pastinya hadis ini sampai ke mereka kemudian nambah lagi sholat, apakah di masjid atau di rumah, lalu sujud sahwi. Nabi kemudian sholat 2 rakaat karena kurang kan tadi. Kemudian salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian takbir beres salam, Allahu Akbar, sujud posisinya, duduk posisinya. Tsumma sajada mithla sujudihi, lalu sujud. Au atwala atau lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabbara, kemudian bangkit takbir. Tsumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithla sujud, lalu takbir lagi, sujud lagi. Atau agak lama. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian mengangkat kepalanya dan takbir. Jadi 4 kali. Iya mah salam, assalamualaikum,
assalamualaikum, lalu Allahu Akbar, sujud agak lama, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, sudah selesai. Nanti salam kan udah salamnya tadi. Jadi ini jadi dalil boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Dan ini jadi dalil berarti sujud sahwi diamalkan ketika lupa rokaat. Lupa teh baik kurang baik lebih, ya, silakan. Lebih kumaha dikurangan, langsung sujud dikurangan udah jadi nambahan. Jadi kurangan kumaha dikurangan sholat deh, jadi nambahan jadi genep rokaat. Seandainya terjadi udah beres salam, Ustaz teh 5 rakaat, nah tulen bejanta tadi nya cenah abdi nembe emut. Aya nu kitu nembe emut cenah Ustaz maju. Ya, jadi manehna teh ragu heula bertanya ngitung heula kieu tah. Keur salat teh inget-inget kan. Pas inget teh ustaznya udah ruku lagi cenah gitu. Tapi sanes pengalaman abdi, pengalaman sanes. Terjadinya di salat tarawih ya di satu masjid. Saya tahu kan, saya ngitung bacaan suratnya. Beliau baca Al-Baqarah, saya hafal kan. Anu pas rakaat keempat biasa salam, ini mah Allahu Akbar, baena ngarah fleksibel pikihna. Jadi 5 rakaat harusnya 4 rakaat salam gitu. Jamaah di belakang tuh saya kasih tahu, saya jadi makmum, Prof gitu. Ustaz nembe teh 5 rakaat, oh gitu, nah itu teh ngebejaan. Iya satu tinggal nambah 2 deui. Oh nya tuh 2 deui berarti. Jadi cenah teu nanaon. Ya. Nabi juga pernah 4, 5, 2 ya. Nabi pernah mengamalkan. Jadi ada kadang seperti itu. Cenah abdi teh asa ragu itu kumaha cenah. Asa 5 asa 4 gitu. Jamaah itu. Jadi tidak langsung menegur. Ada abdi mah hafal kan bae-baena. Di 5 rakaat kan juga nggak apa-apa ya. Dan itu nggak perlu sujud sahwi karena itu mah bukan lupa rakaat, kan fleksibel ya sholat tarawih mah. Kemudian hadis berikutnya dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi SAW pernah sholat bersama jamaah lalu lupa, lalu beliau sujud 2 kali, kemudian tasyahud, kemudian salam. Jadi mah sujud sahwi dulu, kemudian tasyahud, kemudian salam. Lupanya apa tidak dijelaskan. Kemudian yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, falam yadri kam sholla atsalatan am arba'an, dia lupa tidak tahu itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Biasa kan etanya nu lupa teh ari hiji 2 geus poho mah kabina-bina. 3 jeung 4. Falyatrahi syakka wal yabni ala mastaikona, buang yang ragu, pilih yang yakin. Mana yang yakin? 3, 4 Pak? 3 yakin, 3 sudah, cuma 4 sudah belum gitu kan. Awas dong tibalik, abdi teh yakin 4 ngan ragu 3 geus teh kaharti. Teu diajar matematika berarti. Yang yakin itu 3 sudah, cuma ragu ari 4 sudah belum gitu. Jadi pilih yang 3. Tsumma yasjud sajadataini qabla an yusallima, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu, kalau ternyata dia sholatnya 5 rakaat, ku Allah dijangkepkeun sholatna. Atau syafa'na lahu sholatahu itu
dengan sujud sahwi itu jadi tetap genap, ya, tidak kemudian lebih. Wa in kana sholata tamaman kana targhiman li syaiton. Kalau dia ternyata sholatnya pas 4 rakaat, itu berarti menakut-nakuti setan, ya, tidak berhasil, ya, mengganggu lewat lupanya. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat, kemudian salam, ditanyakan kepada beliau, Rasul, ada sesuatu yang baru dalam sholat? Rasul tanya, kenapa gitu? Anda sholat begini, begini, begini. Ini dalam riwayat lain kelebihan rakaat. Lalu fathana rijlaihi, Nabi langsung melipat lagi kakinya, posisi duduk. Wastaqbalal kiblah, menghadap kiblat. Fasajada sajadataini, itu dengan salam, ya, Allahu Akbar, 2 kali sujud. Tsumma sallama, kemudian salam. Ini kalau lebih rakaat nggak usah ditambah lagi jadi genap atau. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian menghadap kepada jamaah biwajhihi, dengan wajahnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, innahu law hadatsa fis sholati, sungguh seandainya terjadi sesuatu di dalam sholat, syai'un anba'tukum bih, aku akan memberitahukan kepada kalian. Walakin innama ana basyarum mithlukum, tapi kan saya juga manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, saya lupa sebagaimana kalian lupa, ya. Tapi dikecualikan wahyu nggak mungkin Rasul lupa. Sanuqri'uka fala tangsa, nggak mungkin Rasul lupa. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an, hafalan Nabi itu sudah jadi tanggung jawab Allah, pasti Nabi hafal. Beda sedikit dengan kita, kalau kita susah hafal. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, dan apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, falyataharras shawab, pilih yang benar itu yang yakin. Falyutim alaih, lalu tambah kalau ragu. Tsummal yasjud sajadataini, kemudian sujud 2 kali. Dalam riwayat lain salam dulu lalu sujud, ya. Meski di sini Nabi praktiknya sujud dulu lalu salam. Kalau kita baca kitab-kitab fikih cukup memusingkan, ya, pendapat para ulama fikih. Kalau lebih rakaat harus sesudah salam, kalau kurang rakaat harus sebelum salam, kalau ragu harus sebelum salam. Padahal kalau kita baca hadis-hadisnya fleksibel, ya. Nabi tadi kadang sebelum salam, kadang pernah juga sesudah salam, dan Nabi tidak menentukan kalau kurang rakaat, kalau lebih rakaat, kalau lupa tahiyat awal, ya. Jadi pokoknya fleksibel saja, bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Termasuk yang ragu tadi kan Nabi sholat sujud dulu sebelum salam, tapi di sini salam dulu kemudian sujud. Tadi di hadis Abu Sa'id kata Nabi sujud sebelum salam. Kalau di hadis Ibnu Mas'ud salam dulu kemudian sujud. Padahal hadisnya sama tentang ragu. Jadi nggak ada aturan pasti, didetailkan seperti itu, fleksibel. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi sujud sahwi itu sesudah salam dan ngobrol. Ya kan ngobrol dulu tadi, benar gitu, ya, ngobrol dulu. Kemudian ini siapa yang ragu dalam sholatnya sujud 2 kali sujud sesudah salam. Nah ini juga bukan berarti membatasi. Tadi kan Nabi mencontohkan kalau ragu, kata Nabi sujud sebelum salam. Jadi bisa dua-duanya. Kemudian ini ada hadis dhaif tapi dikuatkan dengan praktik yang tadi. Kalau ragu berdiri sesudah 2 rakaat, tidak tasyahud awal, tapi berdirinya sudah istatamma qaiman, sudah sempurna. Kata Nabi falyam, dilanjut saja.
nggak usah duduk lagi. Wala yaud, ya, nggak usah duduk lagi. Lalu sujud nanti di akhir. Tapi kalau belum sempurna baru begini. Allah kuduna tos sujud teh Allahu Akbar teh duduk. Imam panjang maca takbirna berarti berdiri. Allah subhanallah. Nah karek Allahu Akbar kahanap gitu. Jadi kalau Allahu Akbar sudah berdiri, nggak usah di subhanallah, langsung ikuti. Nggak usah turun lagi, lanjut saja. Pernah terjadi ya di satu masjid, saya kebetulan bermakmum di sana. Imamnya lupa tasyahud awal. Allahu Akbar sudah berdiri subhanallah subhanallah jamaah abdi manteu dagis kago. Ngadon turun deui. Cetek mah nuturkeun imam. Beresna teh sujud sahwi deh. Nah, sujud sahwi. Saya tidak ikut sujud sahwi. Atau diprotes ku zaman, nah terus sujud sahwi pancen lupa, pan teh jadi lupa oge cenah. Matake kalau sudah berdiri udah lanjut saja. Nah itu salah maksud saya ya, bukan contoh benar, salah. Secara fikih salah. Kalau memang tidak jadi lupa tasyahud awalnya ya udah nggak ada sujud sahwi. Kemudian udah ya, ini tinggal masuk sujud tilawah. Jadi kita simpulkan sujud sahwi itu diamalkan ketika ada yang lupa. Di hadis memang ada 4. Lupa tasyahud awal, kurang rokaat, lebih rokaat, atau ragu. Nah yang sering jadi pertanyaan, bagaimana kalau lupa sujud? Lupa ruku aya, asa kabina-binanya. Lupa sujud, bapak sujudnya di tahajud lama. Ya. Jadi sok poho itu sujud kasabaraha. Fikih kami ya, intinya kalau ada lupa atau keliru dalam rukun wajib yang mengganggu kesahan rokaat, maka itu harus sujud sahwi. Kalau ragu tadi sujud kedua berarti sujud kahiji gitu. Sujud lagi, tagi sujud lagi karena apa? Nya itu sujud kedua nu tadi teh. Kadang begitu kan. Ya nggak apa-apa, nanti di akhirnya sujud sahwi. Apalagi yang sering lupa, nantilah di pertanyaan ya, di explore. Cuma yang sering terjadi itu lupa sujud. Kalau lupa ruku, itidal nyaris jalan lah. Kemudian yang berikutnya tentang sujud tilawah. Di sini hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kami pernah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam idas sama'un syaqqat dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Wa idza qila lahum tuh yang ada poho deui. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Kade Bapak tahu subhanallah subhanallah. Allahu akbar. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu, gitu Pak sujud tilawah teh. Lupa ya padahal tadi diamalkan. Pan namanya dibahasnya kayak sasi payun amalkan. Atau nanti sama Ustaz Azhar ya diamalkan. Saya pernah datang ke Soreang di perumahan Gading ya. Adik saya di sana. Laporan ketua cabang, Ustadz tuang rayi imaman sujud tilawah udah gonyelong cenah di masjid teh. Nah, berarti ini kadar keilmuannya kurang kita Pak Haji, tambahkeun atuh cetek gitu. Ya,
Dan beliau bertanya di forum, itu gimana cenah sujud tilawah teh cenah dalam sholat gitu. Ya adik saya mungkin udah biasa ya, kami di zaman saya udah biasa yang namanya sujud tilawah sujud, gak ada yang banyak protes. Saya juga di masjid-masjid lain kayak yang saya rutin ya, di beberapa masjid komplek juga yang saya rutin ngisi kajian, kalau saya ngimaman sujud tilawah sujud dan mulai subhanallah subhanallah ya. Jadi begitu cara praktik sujudnya. Kalau di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan di ayat terakhir ya. Wasjudu waqtarib. Allahu akbar. Sajada wajhil ladzi khalaq wa huwa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Allahu akbar ruku. Ya, kecuali mau disambung ku surat misalnya Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar boleh ditambah, kalau enggak berarti ruku sami Allah liman hamidahnya lanjut gitu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan shad laisat min azaimis sujud wa qad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Memang bukan keharusan sujud, tapi aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Karena nggak ada kata-kata sujud di surat Shad itu halaman 2 ya sebelah kiri. Wa dhanna Dawudu annahu fatannahu fa kharra raki'an wa anab. Allahu akbar. Allahu akbar. Faghfarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Memang ada kata-kata sujud tapi Rasul sujud. Fa kharra raki'an wa anab. Beliau tersungkur ruku dan beliau bertobat ya. Maka Allah faghfarna lahu dzalik menerima taubatnya. Makanya nanti salah satu doa sujud tilawah itu wa taqabbal minna kama taqabbalta min Dawud ada. Nanti saya sharekan ke Kang Ade ya redaksi bacaan sujud tilawah. Ya tahu ini babari manu tadi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, atau enggak pakai fatabarakallah juga boleh. Ada riwayatnya. Kemudian Nabi SAW sujud dalam surat An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ruku ya karena ayat terakhir. Kecuali berbeda disambung ke surat Al-Qamar. Ya qatarobatis sa'ah dan seterusnya. Kemudian kata Zaid bin Thabit, aku pernah membaca surat An-Najm di hadapan Nabi, tapi Nabi tidak sujud. Dalam riwayat lain ditanyakan Nabi, kenapa Anda tidak sujud? Kata Nabi, anta imamuna, kamu kan imam kami, kalau kamu sujud kami sujud, kamu yang bacanya. Kalau kamu nggak sujud ya kami nggak sujud. Ini jadi dalil bahwa sujud tilawah itu boleh juga di luar sholat. Kan ini nggak mungkin dalam sholat piraku Zaid bin Thabit ngimaman Nabi, ya, mustahil. Ini di luar sholat. Zaid bin Thabit membaca Quran, ada Nabi pas di surat An-Najm, Zaid bin Thabit tidak sujud. Nabi pun tidak sujud otomatis karena bukan Nabi yang baca Qurannya. Ya. Dan di luar sujud pun begitu. Ini contoh dalam tadarusnya, soal hidang dan si bapak ini baca ayat sajdah, yo sarujud nambat sujud. Baca sajdah temera sujud. Memang ieu macana sujud. Kalau yang bacanya sujud, sujud. Kalau yang bacanya tidak sujud, enggak usah sujud. Kecuali kalau memang bapak-bapaknya ikut baca silakan. Kemudian kata Khalid bin Ma'dan, fuddilat suratul haji bisa jedataini. Di surat Al-Hajj ada 2 ayat sajadahnya. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard
wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Allahu akbar. Halaman 4. Satu lagi halaman terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Karena bukan ayat terakhir, sambung lagi. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, itu ayat terakhirnya. Itu 2 sujud. Dalam riwayat lain Abu Hurairah itu tadi yang hadis yang pertama, beliau setiap kali baca ayat sajdah pasti sujud. Ditanya oleh muridnya, kenapa selalu sujud? Saya dulu sholat bersama Nabi sambil nunjuk kuburan Nabi Raudhah, sujud. Saya akan selalu sujud sampai saya bertemu lagi penghuni kubur ini. Jadi ya kan Pak, memang kalau baca ayatnya disuruh sujud. Atau kayak tadi ya, surat Al-Insyiqaq memang tidak disuruh sujud, tapi dikritik kenapa nggak sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, gitu kan. Orang kafir itu kalau dibacakan Al-Qur'an kepada mereka tidak sujud. Kan kalau bagi orang yang paham artinya, mending sujud. Bisa disarwakeun jeung orang kafir meskipun tidak wajib. Jadi memang muakkadah. Siapun alhamdulillah ya 15-15-nya jamaah di At-Taubah sudah mengalaminya semuanya. 2 minggu, pokoknya hampir setiap sholat dalam 2 minggu pasti ada sujud tilawah dari surat yang saya baca. Cuma yang belum diamalkan itu pas sholat duhur asar, ya. Ujung sujud, sirare wasu naon subhanallah gitu. Kemudian hadis berikutnya dari Uqbah bin Amir, siapa yang tidak sujud jangan membacanya. Untung hadisnya doif, kira udah dilewat, doif hadisnya. Yang sahih ini di riwayat berikutnya, riwayat Bukhari dari Umar. Kata Umar, ya ayuhan nas inna namurru bisujud. Wahai jamaah, tadi kita lewat ayat sujud. Faman sajada faqad asoba, siapa yang sujud sudah tepat. Waman lam yasjud fala itsma alaih, kalaupun tidak sujud tidak dosa. Ini yang sahih riwayat Bukhari. Dalam Muwatta, innallaha ta'ala lam yafridis sujud illa an nasya. Allah tidak memfardukan sujud kecuali kalau kita mau, tapi tetap yang terbaik adalah sujud. Kemudian kata Ibnu Umar, Nabi SAW pernah membacakan Quran kepada kami, dan apabila beliau lewat ayat sajdah beliau takbir sujud dan kami pun sujud bersamanya. Ini sebagaimana tadi dijelaskan. Jadi kalau yang membacanya sujud kita boleh ikut sujud, tapi kalau yang membacanya tidak sujud ya kita jangan sujud. Kemudian yang ketiga sujud syukur. Oh ya, yang sering jadi pertanyaan di sujud tilawah itu, Ustadz kalau bacanya di luar sholat, ngaji Qur'annya, sujud tilawah harus wudu dulu tidak? Saya biasa jawab, piraku ngaji Qur'an teu wudu heula. Ya meski ada ya, saya tahulah sekelompok ulama yang tidak mewajibkan wudu, memang tidak ada keterangan di sujud tilawah itu harus ada wudu dulu. Cuma saya diantara yang ikut mazhab jumhur, ngaji Quran teh wudu heula. Kemudian Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, bahwasanya Nabi SAW kana idza ja'ahu khabarun yasurruhu kharra sajidan lillah. Apabila datang kabar yang menggembirakan beliau, beliau tersungkur sujud karena Allah. Apa ini? Biasanya Rasul itu diberitahu menang, ya, menang perang lain menang Persib. Menang Persib sujud syukur, lebar. Mau jadi pahala lah jona oke. Mubah mah mubah we. Kemarin juga ketika umroh, Ustaz,
Eta Ustaz Nasruddin cenah ka Ustaz Rosad teh. Nitip doa cenah. Ieu Arema Persib eleh ku Arema cenah jeunna. Ustaz cenah ieu. Dah hambur-hambur ngadoa di tanah harum ngadoakeun Persib. Tapi ku Ustaz Rosad cenah rek ngadoakeun we cenah. Sugan meunang. Pan beda jamna nya da teu apal. Ustaz cenah nuhun terus didoakeun kengeng 2 hiji cenah gitu. Malik kengeng nya babak kadua aduh. Beneran cenah nya di tanah suci mah dijabah Persib teh. Cek abdi teh ngelebar-lebar ka tanah suci ngadoakeun Persib. Moal meunang nanaon pahala moal meunang juara moal jatna. Tapi sering saya ditanya, kapan haji umum mun ngagol sok sujud syukur wae nya. Pemain Persib juga sujud syukur. Boleh keur maranehna mah da memang atoh duit meunang. Ai keur urang naon. Meski boleh ya, cuma asal lebar ku Persib siga nikmat nu badag wae. Nanti kan dianggapnya kalau Persib kalah jadi ngelangsa. Biasa lah tong masuk ke hatinya. Bisa jadi tragedi kanjuruhan. Kemudian Abdurrahman bin Auf ya menjelaskan Nabi SAW sujud lama sujudnya, kemudian mengangkat kepalanya. Kata beliau, Inna Jibril atani fabasyaroni. Jibril barusan saja datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku, lalu aku sujud karena Allah sebagai syukur. Apa kabar gembiranya? Jibril berkata, Man sholla alaika shollaitu alaih, wa man sallama alaika sallamtu alaih. Allah berfirman, siapa yang sholawat kepadamu, aku akan sholawat untuk orang itu. Dalam riwayat lain 10 kali. Siapa yang salam kepadamu, kata Allah, aku akan salam ke orang itu 10 kali lipat. Sholawat kan Pak, kesejahteraan, ya, kebahagiaan, sukses sholawat. Salam keselamatan. Jadi kita sholawat salam untuk Nabi itu hakikatnya buat kita. Untungnya untung kita. Tapi tentu doa juga buat Nabi, pasti sampai ke Nabi. Berita itu menggembirakan Nabi, Nabi sujud syukur. Cuma tidak ada keterangan ini bacanya baca apa. Kayak kalau sujud sahwi mah kan dalam sholat, berarti bacaan sujud dalam sholat. Sujud tilawah ada riwayatnya tadi. Kalau sujud tilawah nggak ada. Ya. Ari Ustaz yang sujud tilawah, sujud syukur tidak ada. Ari Ustaz sujud syukur bacaan naon? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Atau mau dilanjutkan silakan ya, dengan bacaan-bacaan lain. Kemudian Al-Bara bin Azib menjelaskan Nabi SAW mengutus Ali ke Yaman. Lalu Ali membalas mengirim surat bahwa penduduk Yaman sudah masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW membaca surat itu, kharra sajidan syukran lillahi ta'ala ala dzalik. Beliau langsung sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Itu bacaan gitu naon Pak. Yang pentingnya sujud. Tapi alhamdulillah bagi saya refleks saja. Alhamdulillah sujud. Sekian yang bisa kita bahas ya tentang 3 sujud, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bila aya partarosan nyangakeun. Mangga Pak Haji. Iya. Jadi bukan berlaku di sujud tilawah sholat wajib saja. Sholat yang lain pun, sholat tahajud, sholat duha, rawatib, tahiyatul masjid ya. Itu silakan. Jadi kalau Bapak ragu ini tuh udah 2, udah 1, udah 2 gitunya. Atau 2 udah 3 mohon meraguna pentita tadi. Udah 1, udah 2, pilih 1 berarti Bapak tambah lagi. Mangga.
Kalau jelas dia kurang rakaat, diberitahu oleh temannya, kamu kurang rakaat 1, ya nambah lagi. Udah nambah sujud sahwi. Kayak Nabi tadi kan, Nabi kan lupa rakaat dikasih tahu, Nabi nambah dulu. Bukan lupa, lupa teh kurang rakaat. Nabi nambah dulu, udah nambah dulu lalu sujud sahwi. Begitu. Ya. Yang pertama sebetulnya saya nggak menemukannya, ini ijma ya. Kalau baca Qur'annya pakai mushaf, memegang mushaf itu harus wudu. Kalau baca Qur'annya tidak memegang mushaf, kata Ibnu Hajar makruh. Kata Imam An-Nawawi tergantung apakah diucapkan atau dalam hati. Kalau diucapkan tetap haram. Kalau dalam hati boleh. Karena kalau dalam hati mah zikir itu selalu, hati itu selalu berzikir. Dan Nabi SAW meski ya selalu suci dalam berzikir, ada kalanya kan beliau tidak punya wudu, tapi hati mah tetap berzikir. Begitu. Jadi amannya wudu dulu. Amannya wudu dulu, meskipun untuk sekedar murojaah saja ya, khususnya buat ibu-ibu yang sedang junub ya, itu boleh kita ambil pendapat Imam Ibnu Hajar, sebatas murojaah saja tanpa memegang mushaf. Nyetel YouTube-nya, nyetel ngajinya punten ya, kayak tunanetra kan ya, itu setel murojaahnya begitu, tidak lewat ya. Kalau kan orang tunanetra kalau ngaji harus pakai Quran Braille kan, mushaf kan jarang sekarang. Saya lihat di Citerep tuh di SLBNA pakai HP murojaahnya kayak begitu, itu lebih aman ya. Meski tadilah seringkali saya sampaikan, kepada yang berbeda kita tidak usah memponisnya sesat, bid'ah dan sebagainya. Bagi mun aya nu kitu, cenah monang ngaji Quran mushaf kudu sagalanya, keun itu kudu pas ya. Kita hargai ijtihad beliau-beliau. Cuma kalau saya begitu, ini saya nyaris nggak menemukan di kitab manapun ulama yang membolehkan baca Quran mushaf tanpa wudu dulu. Ya, kalau ada ya terima kasih, mana tunjukkan jadi bahan ilmu buat saya. Sementara ini saya belum menemukan. Maka dari itu kalau pakai mushaf, ya saya pribadi juga ke santri. Santri pada kemana? Meureun cetek gitu ikut mazhab yang lain. Tapi saya selalu wudu dulu. Ya. Murojaah pun wudu dulu. Kecuali bagi yang maaf datang bulan, ya itu kategorinya makruh. Pendapat Ibnu Hajar lebih mudah buat ibu-ibu yang sedang datang bulan. Begitu kan? Yang lain, ibu-ibu tidak ada. Enggak. Setahu saya itu doib Kang. Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Doib. Jadi tidak saya pilih ya. Meski nanti kalau untuk detailnya saya teliti dulu ya. Kalau butuh data detailnya, saya belum pernah menulis maksud saya gitu. Khusus takhrij hadis yang itu. Kalau perlu nanti saya takhrij. Atau yang mudahnya di sifat sholat Albani juga ada ya, itu datanya. Jadi yang sohima nggak ada ketentuan, jadi kembali ke dalil umum sujud, bacaan sujud bagaimana ya, kecuali kalau ikut mazhab kuno doib ge hadis itu lain soalnya. Cuma saya nggak memilih mazhab itu. Kalau doib ya nggak diamalkan lah. Mangga.
HP itu ibarat lomari, aya TV, aya kantong gitu. Nyekel HP nama nyekel lomari. Lomari aya Quranan gitu. Nyekel mimbar aya Quran. Nah, jaga gitu. Tapi kalau sedang membuka layarnya ya, touch screen kan sekarang. Itu nyabak Qur'ana gitu. Kalau belakang nama nyekel mimbar, nyekel meja, ya Quran nyekel meja gitu. Pan di HP sealam dunia aya dina HP. Kamaksiatan ge banyak. Tapi kan kalau kita tidak buka tidak dosa. Ya, maksiat, judi, aya pan di HP. Tinggal muka, aya teh dibuka mah teh doraka. Film nutup para ruguh ayanya, segala aya di HP teh. Tapi kalau kita tidak buka berarti kita tidak sedang memegangnya. Ya, tidak. Tapi kalau sudah kita buka, nah itu berarti kita sedang mengaksesnya. Itu nggak ada di kitabnya, Pak. Nggak ada. Kitab manapun nggak ada. Itu ijtihad saya. Ya, kalau dapat Pak Ustaz cuma HP ku mah, nah kitabna aja. Sok ya kita berijtihad ya. Kalau Bapak nggak setuju silakan usul Bapak gimana fikihnya. Dan mulai dina kitab sing sumpah, Pak. Itu mah ijtihad baru lah. Jadi sementara saya menjelaskan kalau ke santri begitu. HP itu wah segala aya. Kalau kita tidak buka berarti kita tidak mengaksesnya, tidak memegangnya. Tapi kalau sedang dibuka Qur'anna, nah berarti ya. Pacar usah eta Qur'an dicana ka toilet aya dina HP nya cenah. Di ka masjid ge eta dibawa judi cenah ka masjid. Dibawa video porno ka masjid. Ya. Itu dibuka mah aman. Dina HP mah segala aya tuh. Dunianya sudah dunia maya. Ya. Multiverse cek barudak. Ya. Ada lagi? Cukup. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.